Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sahibil karamati wal mu'jizat sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil awwalin wal akhirin fil hayati wa ba'dal mamat thumma ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan pada kita nikmat untuk sama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang kemuliaan bulan Zulhijjah. Kita alhamdulillah ada di akhir-akhir bulan Zulqa'dah. Kurang lebih hari ini sudah masuk tanggal 27 Zulqa'dah. Ya, kalau saya nggak keliru, nanti kalau keliru boleh nanti dikoreksi ya. Jadi kita ada di penghujung bulan Zulqa'dah. Tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah ini masuk dalam kategori bulan-bulan yang haram. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan-bulan ini ya. Ada 4, 3 berurutan, 1 terpisah. Dimulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian terpisah sendiri yaitu bulan Rajab. Nah, dan alhamdulillah kita sebentar lagi masuk ke bulan haram yang kedua yaitu bulan Zulhijjah. Dan Masya Allah bulan ini atau hari-hari, wabil khusus 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu sangat mulia dan sangat agung ya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Jadi tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Jadi nanti insyaallah mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah itu kita dianjurkan beramal soleh ya, dianjurkan beramal soleh. Nah insyaallah kalau kita melakukan amal solehnya di bulan-bulan ini ya, khususnya di hari-hari ini, tentu keutamaannya lebih besar dibandingkan di hari-hari yang lain atau di bulan-bulan yang lain. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Bahkan apakah kemuliaannya itu atau amal soleh itu yang dilakukan di 10 hari di bulan Zulhijjah ini lebih afdal dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah, bahkan melebihi jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika min syai'. Kecuali ada orang yang jihadnya itu ya, dia pulang enggak bawa apa-apa, Pak. Nyawanya hilang, hartanya habis. Jadi kalau ada orang jihadnya masih kembali lagi, itu Rasulullah menganggap bahwa lebih utama untuk beramal soleh di bulan atau di hari-hari bulan Zulhijjah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini qadarullah, nggak bisa nampil Pak ya, nggak apa-apa ya Pak. Ya. Kadang-kadang begitu Pak, rencana hanya rencana. Tapi insyaallah mudah-mudahan tidak mengurangi ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Nah, kenapa mulia? Kenapa afdal? Kenapa dicintai? Karena ternyata menggabungkan banyak amal soleh, Pak. Menggabungkan banyak amal soleh.
kalau baca Al-Quran ya memang di bulan-bulan yang lain juga dianjurkan. Kalau sholat juga di hari-hari yang lain memang juga diwajibkan, sholat 5 waktu, atau dianjurkan sholat sunnah yang lainnya. Tapi ada amal-amal soleh yang tidak bisa dilakukan di bulan yang lainnya. Di antaranya adalah Idul Kurban ya, dan juga ibadah haji. Itu nggak bisa. Biar nanti hajinya nggak padat-padat, nanti ajalah, nanti Muharram lah saya naik haji gitu. Ya nggak bisa. Al-hajju asyurum ma'lumat. Haji itu dilakukan di bulan-bulan yang sudah ditentukan, tepatnya di beberapa hari yang sudah ditentukan. Gak bisa kita ibadah haji di luar bulan Zulhijjah. Atau entar aja deh kurbannya deh, kapan? Bulan Rajab. Bisa nyembelih hewan tapi namanya bukan kurban ya. Nah tapi di 10 awal di bulan Zulhijjah ini terkumpul semuanya amal soleh. Baca Al-Quran dianjurkan, sholat sunnah dianjurkan ya. Puasa juga dianjurkan. Bahkan secara spesifik Rasulullah SAW menyatakan, Saumu yaumi Arafah ahtasibu ayyukaffira as-sanah allati qablaha wallati ba'daha. Jadi puasa di bulan di hari Arafah. Hari Arafah berarti tanggal 9 Zulhijjah. Nanti mungkin pemerintah melakukan ru'yat ya, tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau misalnya lebaran tanggal 10 Zulhijjah itu jatuhnya di tanggal 9 Juli hari Sabtu, maka kita hari Jumatnya puasa Arafah. Dan ini puasa Arafah ini setahun sekali. Mudah-mudahan kita sampai umur kita Pak ke hari Arafah. Yang lain saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji. Nah kita yang di sini juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal soleh yang pahalanya begitu besar ya. Menghapus dosa kita setahun yang lalu dan menghapus dosa kita yang akan datang. Dosa yang seperti apa? Para ulama katakan dosa kecil, dosa-dosa yang kecil. Tapi insya Allah Pak, hadirkan juga taubatan nasuha di hari Arafah itu, atau bahkan sebelumnya. Dari sekarang juga kita harusnya taubatan nasuha. Nanti ketika sampai ke hari Arafah, maka insya Allah yang Allah hapuskan tidak hanya dosa kecil, dosa yang besar-besar sekalipun yang dulu pernah kita lakukan setahun yang lalu, insya Allah Allah ampuni. Nah setahun yang akan datang, jangan ngerasa jadi maksum. Jadi ngerasa maksum, santai aja nih aneh, kemarin kan puasa nih, nggak apa-apalah, mabok-mabok dikit nanti kan diampuni sama Allah. Nggak begitu juga maksudnya ya. Jadi tetap ini motivasi untuk kita melaksanakan saum. Tapi ada juga mungkin diantara kita saum dari tanggal pertama tuh, tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 10 jangan puasa, haram. Tapi saya semangat, nggak boleh, haram. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 saja puasa. Mana dalilnya? Dalil yang paling kuat berbicara tentang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, hadis yang kita bacakan tadi. Amal soleh yang paling dicintai oleh Allah ya, yaitu di hari-hari pertama bulan Zulhijjah, itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau puasa tanggal 10 nggak boleh ya. Ada lagi riwayat menyampaikan bahkan di tanggal 8 Zulhijjah dianjurkan juga berpuasa ya. Kita kenal dengan puasa tarbiyah. Jadi kenapa mulia hari-hari ini dianggap mulia dan diagungkan? Karena Masya Allah terkumpul banyak amal soleh. Dari siam ada, tilawah ada, qiyam ada, ibadah haji ada, ibadah kurban juga ada. Nah, makanya mudah-mudahan nanti masuk bulan Zulhijjah kita bisa betul-betul memanfaatkan waktu untuk banyak beramal soleh, dan mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita semuanya Pak ya. Nah berikutnya ibadah itu dibagi pada beberapa bentuk. Dari sisi apakah ibadah ini badaniyah ataupun maliyah. Pertama, ibadah yang modalnya cuma badan, kita kenal dengan ibadah badaniyah. Jadi nggak perlu pakai uang,
nggak perlu pakai dirham, pakai dinar. Modalnya apa? Modalnya adalah tenaga kita, badan kita. Selama hayat masih dikandung badan, berarti masih bisa ibadah itu. Itu disebut dengan ibadah badaniyah. Satu diantaranya adalah sholat. Sholat, ya selama kita masih hidup, sholat 5 waktu wajib. Tapi nggak bisa berdiri, duduk. Tapi nggak bisa duduk, berbaring. Tapi nggak bisa berbaring, cuman mata doang ini bisa gerak-gerak. Boleh, wajib, tetap wajib untuk melaksanakan sholat menggunakan isyarat. Bahkan sekalipun semuanya nggak ada yang bisa gerak misalnya, ya udah bayangin Pak, dibayangkan sholat itu, saking wajibnya sholat itu, dan itu nggak pakai uang, cukup modal masih hidup. Jadi selama belum meninggal mah wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi sayangnya hari ini banyak orang meninggalkan sholat bahkan nggak perlu sakit. Ya, jadi kalau sudah nggak bisa pakai isyarat, berarti sudah saatnya orang ini disolatkan. Fakabir alaihi arba'an. Jadi kita takbirkan 4 kali kalau sudah nggak bisa pakai isyarat. Apalagi Pak ibadah badaniyah, saum ibadah badaniyah, ya nggak perlu pakai nisab, ya harus punya uang 100 juta dulu baru puasa, itu nggak perlu. Ya, badaniyah. Ada lagi ibadah namanya ibadah maliyah, ibadah yang modalnya itu nggak perlu pakai badan, modalnya hanya uang yang kita miliki. Ya Pak ya. Contoh zakat, asal sudah sampai nisab, asal sudah haul sampai nisab, kira-kira kita punya uang 85 juta atau 100 juta selama 1 tahun penuh, ya nggak berkurang dari nisab, maka nanti di akhir tahun kita keluarkan 2,5%-nya. Ya nggak usah capek-capek, keluarin aja uangnya gitu. Atau kita wakafkan, nggak usah capek-capek Pak, dibikin pesantren, dibikin rumah tahfiz, kitanya tidur, sambil tidur ternyata pahala mengalir. Ya, kan ada istilahnya passive income, betul Pak? Passive income itu kan berarti kita kerjanya di rumah aja tapi penghasilannya banyak gitu. Mungkin sebagian di antara kita pusing nih kalau misalnya diusahakan ulah ditaruh aja di mana begitu ya, karena kita nggak bisa usaha, diinvestasikan, lalu kita diem-diem aja di rumah, hasilnya datang ke kita. Nah ternyata ada yang lebih hebat dari itu, yaitu dengan berwakaf. Makanya masjid ini nih, alhamdulillah bapak-bapak yang uangnya menempel di masjid ini, ya selama masjid ini digunakan untuk kepentingan umat, digunakan sholat, maka pahala sholat orang-orang yang ada di sini sampai keluar-keluar itu sampai kepada para wakifnya. Wakifnya mah di rumah mungkin, ya Pak ya. Mungkin wakifnya bukan orang sini, bisa jadi. Ya, dia ada di mana begitu ya, udah lupa dia dengan dulu hartanya diwakafkan di sini, tapi masya Allah aliran pahalanya terus sampai kepada dia. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ibadah maliyah. Termasuk juga berkurban. Berkurban juga nggak perlu pakai tenaga, kecuali bapak-bapak mau nyembelih sendiri. Ya, mungkin ada tenaganya sedikit, tapi yang paling berat bukan menyembelihnya sebenarnya, yang paling berat ngeluarin uangnya. Ya, nggak mudah mungkin untuk sebagian orang mengeluarkan uang 3,5 juta untuk beli kambing. Mungkin nggak mudah juga untuk mengeluarkan uang 25 juta untuk membeli sapi. Tapi karena dia ingin ya mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memperlihatkan pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia lakukan itu. Nah yang keluar hartanya bukan tenaganya, maka ibadah maliyah. Nah berikutnya ya, disebut juga nih yang mengumpulkan dua ibadah. Ya, tadi ibadah badaniyah saja, yang kedua ibadah maliyah saja, yang ketiga ibadah badaniyah dan maliyah. Apa itu? Salah satunya adalah ibadah haji. Alhamdulillah uang banyak, tapi mohon maaf jasmani kita, badan kita nggak sanggup untuk melakukan itu. Ya kita nggak bisa berangkat haji Pak. Ya, uang sih banyak, tapi kita badannya mungkin nggak kuat, ya nggak bisa berangkat. Alhamdulillah badan saya kuat, tapi uangnya yang nggak ada. Nah,
sama juga. Maka dua-duanya harus dikumpulkan tuh, antara badan dengan malnya. Makanya alhamdulillah. Jadi urusan haji ini ya memang kita harus berusaha, kita mengusahakan, kita meniatkan, mengazamkan. Nanti apakah kita berangkat atau tidak, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nih badan alhamdulillah sehat walafiat, uang juga ada. Kalau cuman mungkin berapa bayar sekarang Pak? 40 apa 45? Kurang lebih segitu ya Pak ya. 45 juta saya punya juga, daftar, pas keluar ternyata 30 tahun lagi. Misal ini Pak. Atau pas keluar ternyata urutannya 20 tahun lagi. Nah, itu kan berarti wallahu a'lam bishawab. Tapi insyaallah Pak, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalau ada orang keluar dari rumahnya menuju Allah dan Rasulnya ikhlas karena Allah, ya, dia habiskan uangnya demi Allah, dia keluarkan tenaganya demi Allah, di perjalanan ketemu malaikat maut, dihitung nggak sama Allah niatnya? Dihitung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan bergantung niatannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan niyatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dibandingkan amalannya. Kapan kemarin saya dengar di radio itu ada jamaah kita baru sampai Madinah Pak, baru sampai Madinah baru 1 hari, belum sempat umroh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kira-kira dapat nggak pahala hajinya? Insya Allah dapat. Insya Allah dapat kalau merujuk pada ayat yang tadi dibacakan. Nah mudah-mudahan nih kita ya nggak ada yang tahu Pak. Jangan-jangan bapak-bapak nggak tanggung-tanggung langsung diundang sama kerajaan Arab Saudi, kan nggak mustahil Pak. Ya Pak ya, langsung diundang oleh kerajaan Arab Saudi, bisa langsung masuk Ka'bah sekalian gitu kan. Ya wallahu a'lam bishawab, takdir kita nggak pernah tahu Pak. Nah, tapi terus berdoa, niatkan dan usahakan, insya Allah berangkatkan. Nah jadi dikumpulkan nih semua bentuk amal ibadah. Kalau Ramadan itu mengumpulkan satu amalan, minimal 2 amalan, badaniyah sendiri yaitu puasa, maliyah sendiri yaitu orang mungkin bisa zakat, orang mungkin bisa wakaf, tapi tidak bisa mengumpulkan haji di dalamnya. Berbeda dengan 10 hari di bulan Zulhijjah, ya, ibadah badaniyahnya ada, ibadah maliyahnya ada, ibadah badaniyah maliyahnya juga ada. Makanya Masya Allah, bulan ini bulan yang agung dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekelumit tentang haji. Nah kita yang enggak haji, apa yang bisa kita lakukan Pak? Yang bisa kita lakukan minimal di sini berkurban. Kalau ada rezekinya berarti berkurban. Nah kita dimotivasi oleh Rasulullah SAW, ma'amila ibnu adama yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqatadimin. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah di hari-hari bulan Zulhijjah melebihi mengucurkan darah. Maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha. Nanti di hari kiamat sembelihan kita akan datang dengan tanduknya. Datang dengan tanduknya. Makanya sunnah nanti kalau bapak-bapak beli kambing, beli domba, tanduknya yang bagus, sunnah. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Tapi sunnahnya tanduknya yang bagus. Makanya di dunia perdombaan dan perkambingan itu Pak ya, di dunia perdombaan itu yang ada tanduknya itu pasti cepat habisnya dibanding yang nggak ada tanduknya, karena secara sunnah anjurannya begitu. Wa azlafiha, kuku-kukunya, wa asy'ariha, dan juga rambutnya itu akan didatangkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Wa inna dama la yaqa minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ay yaqa 'alal ardi. Jadi sebelum darah itu menetes ke tanah, darah itu akan terlebih dahulu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita berkurban, hakikatnya bukan berarti Allah butuh daging.
Ya, Allah butuh darahnya? Enggak. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah itu ya tidak memperoleh darahnya, Allah juga tidak memperoleh dagingnya, tapi yang Allah ingin lihat adalah bentuk pengorbanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang enggak gampang, Pak, mengorbankan harta kita untuk kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bicara kurban ini kan bahasanya kurban, Pak ya. Kurban itu asal kata dari qoriba atau koruba. Bisa qoriba, bisa koruba, artinya mendekat. Mendekat, kurbanan. Nah, jadi sebenarnya pengorbanan itu bahasa kita itu serapan dari bahasa Arab. Artinya pengorbanan itu dilakukan supaya kita mendekat. Jadi kalau sekarang kita berkurban, tujuannya adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti dulu bapak ibu gitu ya, bapak-bapak lah ya, ketika dulu masih PDKT dengan istrinya sekarang. Itu kan enggak ujuk-ujuk langsung melamar pasti. Ya, dan si istri pun itu enggak ujuk-ujuk langsung nerima, ingin melihat bagaimana pengorbanan kita. Nah, pengorbanan kita yang hebat itu dilihat. Dari pengorbanan itu akhirnya menjadi dekat. Setelah dekat maka menjadi akrab. Setelah akrab maka diterima lamarannya. Kan begitu, Pak. Nah, demikian juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita lakukan hari ini, kurban yang dimaksud mengorbankan apa yang kita miliki dengan tujuan supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak ada contoh yang lebih hebat lagi melebihi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lulus. Ya, kalau bicara tentang pengorbanan, Nabi Ibrahim yang dikorbanin apa, Pak? Nyawa. Gampang bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar pakai manjanik. Manjanik ketapel gede, Pak. Ya, ke kobaran api. Dilempar itu Nabi Ibrahim alaihissalam, takut enggak? Enggak takut. Ya, Nabi Ibrahim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, jangankan para nabi, para wali itu yang dekat dengan Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak punya rasa sedih, mereka enggak punya rasa takut karena mereka hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mati enggak jadi masalah karena matinya demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim dilempar kalem aja, Pak. Tapi qadarullah kan Allah mengatakan ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah memperlihatkan pengorbanannya demi Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kurban 1000 unta. Misal, ya, enggak ada masalah Nabi Ibrahim. 1000 unta gampang bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, Pak, paling senang menjamu tamu. Kalau ada tamu datang ke rumahnya enggak tanggung-tanggung, Pak, nyembelih domba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh namu, ahlan wa sahlan, silahkan. Sebentar ya, saya ke belakang, nyembelih domba, dibersihin. Ya, begitu, Pak. Ya, kita minimal Indomie kali kalau kita. Ya. Ya. Tapi itu qurat dhaif. Jadi pengorbanannya itu Masya Allah. Tapi ujian terberat ternyata mengorbankan putranya itu. Jadi Nabi Ibrahim udah banyak ujian, cobaan, Pak, akhirnya mendapatkan gelar Khalilullah. Ya. Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bisa diartikan Khalil itu adalah orang yang sangat akrab. Makanya ada istilah, di kalangan orang Arab, in qalla mali fala khillun yusahibuni wa in zada mali fa kullun nasi khullani. Ya, kalau harta aku sedikit, semua orang ngaku teman. Kalau hartaku sedikit, in qalla mali fala khillun yusahibuni, enggak ada temannya, enggak ada orang yang mau berteman dengan saya, enggak ada orang yang mau bersahabat dengan saya kalau harta saya sedikit. Wa in zada mali fa kullun nasi khullani. Tapi kalau harta saya bertambah, semua orang mengaku teman, semua orang mengaku sahabat. Nakhal, makanya disebut dengan Khalilullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Ya, ujian terbesarnya ketika disuruh nyembelih Sayyidina Ismail alaihi salam, anak yang
ditunggu-tunggu kelahirannya, pas udah lahir tumbuh kembang menjadi anak yang harusnya menjadi sahabat ayahnya, harusnya menjadi penerus ayahnya, di pikirannya kan begitu. Terus akhirnya disuruh disembelih. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Putraku, tadi malam aku bermimpi. Apa mimpimu ayahanda? Aku bermimpi menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Masya Allah. Coba kalau kita sama bapak kita digituin, ya, malam-malam nih bapak kita datang, bapak tadi malam mimpi nyembelih kamu nak. Jangan percaya Pak, karena bapak kita bukan nabi. Jangan percaya. Kalau Nabi Ibrahim, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahanda, kalau itu memang perintah Allah, lakukan. Engkau akan dapati aku menjadi orang yang sabar. Engkau akan dapati aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Masya Allah, dua-duanya pasrah, dua-duanya patuh pada perintah Allah, berkurban dengan sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lulus maka mendapatkan gelar Khalilullah, ya, kekasih Allah atau orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kenapa Nabi Ibrahim itu di kisah Isra Mi'raj itu Pak, ya, di riwayat Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim itu ada di langit yang paling atas di bawah arsy. Betul nggak Pak? Nabi Ibrahim paling tinggi. Apa Nabi Adam? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ada di tiang-tiang Baitul Ma'mur itu, paling tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Hadza hadisun hasanun gharib. Hadis yang tadi menceritakan apa, kambing datang dengan kukunya, dengan tanduknya, hadisnya hasan. Hadisnya hasan itu bisa dijadikan hujah. Hanya saja gharib di sini dari sisi sanad, dari sisi jalur periwayatan itu diriwayatkan oleh satu orang, tapi secara makna bisa dijadikan hujah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas pahalanya besar. Itu ya. Ibadah haji, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lainnya, maka tengah-tengahnya itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Adapun orang yang melaksanakan haji kemudian mendapatkan predikat haji mabrur, maka tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, haji ini ibadah Pak, bukan wisata. Ya, haji adalah ibadah, bukan wisata. Mohon maaf, sekaya-kayanya kita, sebanyak apapun uang kita untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, belum tentu kita akan mendapatkan pelayanan yang kita bayangkan Pak. Bisa jadi kita nanti di perjalanan menemukan banyak masalah saat kita melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Makanya ketika kita mau berangkat umroh ataupun haji, harus ada di dalam pikiran kita bahwa saya sedang melakukan perjalanan ibadah, bukan berwisata. Nah, ini kadang-kadang orientasinya berubah ketika sampai sana gitu. Kadang-kadang harusnya ibadah malah lupa dengan ibadahnya. Nah, ketika ada ujian di perjalanan nggak sabar, ya Pak ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kalau kita berangkat ibadah haji, bismillah ini ibadah. Betapapun berat ujiannya di perjalanan, insya Allah ikhlas lillahi ta'ala. Berangkat, macam-macam ujiannya ya. Nah, sekarang kalau soal kurban insya Allah nanti akan dibahas oleh Ustadz kita, mungkin dalam bab fikih nanti secara detail kita akan bahas tentang hikmah dari apa, dari amalan-amalan ibadah haji ya. Bukan manasiknya Pak ya. Kalau belajar manasik nanti ada pas mau berangkat aja Bapak-bapak ya. Kalau mau berangkat mungkin 10 tahun lagi berangkat, nanti di tahun 10 itu Bapak belajar manasiknya agak serius. Karena kalau sekarang masih jauh, mendingan belajar sholat dulu, belajar ngaji dulu, terus fahami fikih kurban.
Tapi kalau mau baca-baca nggak apa-apa juga, tapi biasanya lupa karena haji mah ya, kita lakukan nanti ketika kita akan melaksanakan. Pertama, dalam ibadah haji ataupun umroh itu kita biasanya mengenakan pakaian ihram, dan biasanya pakaian ihram itu berwarna putih. Anjurannya bukan berarti nggak boleh pakai yang warna lain, anjurannya berwarna putih. Nah pertanyaannya, kenapa putih? Ini kita harus sadari bahwa ibadah haji itu miniatur perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bicara tentang putih, maka putih itu adalah lambang kesucian. Ya, kalau kita pakai pakaian yang warna hitam, Pak, kalau ada noda, kira-kira kelihatan nggak? Nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau putih, noda sedikit aja langsung kelihatan. Mohon maaf, ini di belakang kita nih yang begini nih, kalau kita pakai yang warna putih pasti kelihatan ini Pak, bekas leher kita nih. Tapi kalau pakai yang warna hitam kan 10 hari juga nggak ganti, aman-aman aja. Ya Pak ya. Nah itu hakikat putih sebenarnya ada filosofinya. Jadi kenapa harus atau anjurannya mengenakan putih? Karena putih adalah lambang kesucian, putih adalah lambang kebersihan. Ketika kita akan melakukan perjalanan menuju Allah, maka harus dibersihkan hati kita, disucikan kembali hati kita. Demikianlah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi nggak berguna tuh harta yang kita kumpulkan, anak-anak yang kita didik tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, nggak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, nggak berguna nanti di hari kiamat. Yang berguna apa? Orang yang kembali kepada Allah dengan membawa hati yang sehat, hati yang bersih. Atallah biqalbin salim. Jadi orang beribadah haji harus kembali harus melaksanakan ibadah haji dengan membersihkan hatinya. Demikian juga kita, kalau kita pulang kepada Allah, pastikan kita sudah taubat, sudah bersih, nggak benci ke tetangga, nggak kesel dengan rekan kerja, hilangkan semuanya itu Pak. Min ahlil jannah, penduduk surga itu ciri-cirinya diantaranya tidak memendam rasa dengki, iri kepada orang lain. Makanya setiap malam Pak, kalau kita ada orang kesel sama kita atau kita merasa dizolimi orang, udah kita maafkan aja deh. Kalau misalnya ada orang mendapatkan kebaikan, kita nggak usah iri. Kita doakan mudah-mudahan kebaikan itu menjadi barokah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan kalau hati kita suci, bersih, maka kita insyaallah mendapatkan firman Allah. Firman Allah kita ingat kalau meninggal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Makanya kita nggak pernah tahu kita meninggal kapan, maka setiap hari coba kita usahakan bersihkan hati kita, sucikan jiwa kita bil azkar, dengan zikir, dengan wirid, dengan salat, dengan bersilaturahmi, dengan datang ke majelis ilmu. Bersihkan. Kita nggak pernah tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Besok kita nggak tahu ngapain, bahkan besok itu kita nggak tahu kalau kita meninggal, meninggalnya di mana, dengan cara seperti apa. Tapi harapan kita sudah bersih tadi, persis seperti orang yang kembali kepada Allah, menggunakan kain ihram berwarna putih, seperti orang yang kalau meninggal mengenakan kain kafan yang berwarna putih. Kemudian putih juga melambangkan keseragaman. Ini jamaah haji kita nggak ada yang pakai kain ihram warna pink, itu nggak ada. Ya, semuanya putih. Di Indonesianya dulu mungkin dia pejabat, mungkin dia bintang 3, bintang 4, tapi kalau ibadah haji tanggalkan semua jabatanmu, tanggalkan semua kekuasaanmu. Kamu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa taqwakum. Allah tidak lihat pangkat kalian, jabatan kalian, kekuasaan kalian. Yang Allah lihat apa?
hati kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, makanya semuanya putih, ada keselarasan, ada keseragaman, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ya putih tadi mengingatkan suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada lagi amalan wukuf. Ya, ada amalan wukuf. Kalau kita sudah meninggal, kita masuk alam barzah, kemudian kita dibangkitkan. Jangan pernah berpikir bahwa kita bakal nunggu lama di kuburan. Itu sahabat 15 abad yang lalu, berarti 15 abad nungguin kita. Enggak, Pak, sebentar. Sebentar. Ya, masing-masing itu ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasan. Malaikat itu kalau mau ngadep Allah itu butuh 1 hari. Butuh 1 harinya malaikat, bukan 1 harinya kita. Yang kalau dikonversi 1 hari malaikat itu 50.000 tahunnya kita. Ya, jadi kita nih ngerasa 63 tahun tuh lama amat ini gitu ya. Tapi buat malaikat cepat. Makanya disebutkan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka mengira seolah-olah jauh, seolah-olah lama. Wa narahu qariba, sementara kami melihatnya sebentar dan sejenak. Jadi jangan pernah ngebayangin malaikat Israfil itu berabad-abad begini, Pak. Enggak. Sebentar. Sebentar. Jadi kalau menghadap Allah aja untuk laporan itu butuh waktu 1 hari, yang 1 harinya 50.000 tahun. Jadi kita tuh berapa detiknya malaikat, Pak? Ya, Pak ya. Nanti kita dibangkitkan. Lalu setelah dibangkitkan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan di padang ya mahsyar yang hari ini itu miniaturnya adalah Arafah. Nanti keadaannya kurang lebih seperti itu. Hanya saja nanti lebih mencekam bagi orang-orang yang dulunya ahli maksiat. Hanya saja bagi orang-orang yang dulunya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari itu menjadi hari yang tidak mengenakan. Tapi ada orang-orang yang Allah muliakan orang tersebut. Orang kepanasan dia enggak kepanasan. Orang menangis dia justru tersenyum. Wajahnya berseri-seri. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi hari itu wajahnya berseri-seri, Masya Allah. Bahkan oleh Allah dibuatkan mimbar-mimbar, Pak. Ya, lahum manabir. Manabir itu mimbar-mimbar, bukan ini podium. Kalau mimbar itu kayak tangga begitu, Pak. 1, 2, 3. Nah, yang lain pada berdiri, dia duduk. Masya Allah. Libasuhum nur, pakai pakaiannya dari cahaya. Wa wujuhum nur, wajahnya juga bercahaya. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Para nabi dan para syuhada itu iri melihat orang-orang ini. Ini siapa sih orang ini? Yang lain sedih, yang lain nangis. Dia nggak nangis, dia justru tersenyum. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena mereka dulunya saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memanggil ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang dulu di dunia saling mencinta karena aku? Ini bapak-bapak, alhamdulillah, coba bapak-bapak datang ke sini karena azan kan? Azan datang ke sini. Oh, tahu ada jadwal pengajian, datang ke sini. Alhamdulillah. Kita itu sedang berkumpul karena cinta Allah, dan kita pun berpisah karena cinta Allah. Nggak mungkin kita semuanya di sini kumpul terus. Kita harus kerja juga mencukupi kebutuhan keluarga kita. Al-mutahabbuna bijalalillah, orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Arafah, padang Arafah adalah miniatur mahsyar. Dan mudah-mudahan nanti kita tidak termasuk orang yang menangis di padang mahsyar, tapi orang yang tersenyum. Maka Allah tidak mengumpulkan 2 rasa aman, Pak. Ya, Allah tidak mengumpulkan 2 rasa aman. Kalau ada orang merasa aman dari Allah di dunia, dia akan ketakutan nanti
di akhirat. Jadi ada nih orang merasa aman dari Allah nih di dunia, semua dia lakukan, yang haram dia lakukan, dia lecehkan Rasulullah SAW, dia lecehkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak sekarang Pak, Masya Allah, jualan apa sih? Jualan minuman keras, ngasih promo siapapun yang namanya Muhammad gratis. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Kok bisa punya pikiran kayak begitu di negeri yang mayoritas muslim? Ini kan pelecehan. Kok bisa begitu? Nauzubillah summa nauzubillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, maka insyaallah Pak ya. Jadi kita ingin nanti di padang mahsyar kita tersenyum. Di saat orang lain menangis kita tersenyum. Di saat orang lain bersedih kita tersenyum. Karena kalau hari ini kita tidak merasa aman dari Allah, maksudnya tidak merasa aman dari Allah itu maksudnya gini, kalau mau maksiat takut sama Allah, kalau mau zina takut sama Allah, kalau mau mabok takut sama Allah, mau judi takut sama Allah. Berarti di dunia dia tidak merasa aman dari Allah, bawaannya takut terus sama Allah, maka nanti dia akan aman di akhirat. Oleh karena itu para ulama katakan Allah tidak mengumpulkan dua rasa aman di dunia. Jadi kalau orang merasa aman di dunia, dia akan ketakutan di akhirat. Orang yang merasa takut di dunia, maka dia akan merasa aman karena Allah akan melindunginya. Ini udah waktu Isya Pak. Masya Allah, kita baru sampai wukuf, belum sa'i, belum lempar jumroh. Nanti insya Allah untuk bab itu mudah-mudahan kita langsung nanti di Makkatul Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, yang benar dari Allah tentunya, yang keliru dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa wafiqna amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal mulka la syarika labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Suci